Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Sittati Mawadi'a Minas Sirah. Penjelasan 6 pelajaran penting yang diambil dari sirah Nabi ditinjau dari perspektif tauhid. Qala al-muallifu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, akhiruhum al-fujaatu as-sulamiyyu. Yang terakhir dari rentetan-rentetan peristiwa kemurtadan pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-fujaah as-sulamiyyu. Ya, as-sulamiyyu itu nama. Ya, al-fujaah itu kalau ditelusuri di Kamus Munawir namanya tiba-tiba, gitu ya. Tiba-tiba saja, ya. Perbuatan yang spontanitas. Baik, kita namakan al-fujaah as-sulamiyyu. Lamma wafada ala Abi Bakrin, ketika menghadap Abu Bakar, wa dzakara lahu annahu yuridu qital al-murtadina. Dia menyebutkan keinginan kepada Abu Bakar, yaitu akan memerangi orang-orang murtad. Ya, tentu saja Abu Bakar As-Siddiq, ya, secara zahir tentu ini bagus, ya, memerangi orang-orang murtad, ya, karena memang banyak orang-orang yang murtad, ya, dimulai dari Musailamah al-Kadzab, para pengikutnya, kemudian Al-Aswad al-Ansai, ya, Al-Ansi, kemudian Tulaihah, ya. Wa talaba min Abi Bakrin an yamudahu, ya, meminta kepada Abu Bakar untuk, ya, untuk membantunya. Ya, namanya memerangi tentu butuh logistik, ya, baik itu senjata maupun transportasi atau kendaraan, ya. Fa'atahu silahan wa arwahila, ya. Kemudian Abu Bakar pun menyetujuinya, memberikan persenjataan, ya, dan kendaraan-kendaraan, ya. Jadi as-sulamiyyu ini bersama dengan pasukan, gitu ya. Dan ternyata niat jahat as-sulami ini tidak terbaca oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, karena tersembunyi di dalam hati. Fasta'rada as-sulamiyyu, dan ternyata as-sulami ini merampas paksa al-muslima wal kafiro, baik yang muslim maupun yang kafir. Dia tidak memerangi orang-orang murtad, ya, yang telah menipu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, istarada ini bisa sampai tingkatan membunuh, ya, membunuh paksa. Ya, tujuannya apa? Ya, khudu amwalahu, mengambil harta-harta mereka. Ya, jadi keinginan as-sulami yang tersembunyi tersebut sebetulnya harta, dengan cara paksa membunuh muslim dan kafir. Dia tidak memerangi orang-orang murtad, ya, dia berbohong, ya. Fajahaja Abu Bakrin, setelah tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyiapkan jaisan, ya, sebuah pasukan. Ya, namanya pasukan pasti ada pemimpinnya. Likitalihi, untuk memerangi al-fujaah as-sulami. Lalu kemudian terjadilah pertempuran, pengejaran terhadap pasukan as-sulami. Falamma, ketika as-sulami ahassa, tahu, ya, bil jaisi, tahu bahwa dirinya itu akan kalah, ya, sudah dikepung, ya, oleh pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar. Qala li amirihim, berkata kepada pemimpin pasukan yang dikirimkan oleh Abu Bakar, anta amiru Abi Bakrin, kamu adalah pemimpin pasukan yang dikirim Abu Bakar, wa ana amiruhu, dan aku juga amirnya beliau. Walam akfur, aku belum kafir. Ya, ini adalah siasat as-sulami saja supaya tidak ditangkap, gitu ya. Faqala, lalu kemudian berkata amir tersebut, in kunta shadiqan,
Kalau kamu memang jujur, fa'alqi, silah lemparkan senjatanya. Fa'alqahu, lalu kemudian melemparkan senjata, ya, daripada dibunuh, itu ya. Namun Amir tersebut tidak tinggal diam, ya. Kemudian faba'atsa bihi, ya, menangkap dan mengirimkan ila Abi Bakrin, kepada Abu Bakar. Fa amara bitahrikihi bin nari wa huwa hayyun. Lalu kemudian Abu Bakar menyuruhnya membakar dengan api dalam keadaan hidup, ya. Saudara-saudaraku sekalian, berdasarkan penelusuran riwayat, ya, tidak ada satupun ulama yang sempurna dalam penulisan. Riwayat tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq membakar As-Sulami ini tidak kuat riwayatnya, ya. Kalaupun taruhlah misalnya kisah ini kisah yang valid, bisa jadi larangan membakar hidup manusia itu belum sampai kepada Abu Bakar, ya. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diperbolehkan, ya. Misalnya seseorang itu dibunuh tanpa hak dengan cara dibakar, maka orang yang membunuh dikisos dengan cara yang sama sebagaimana dia menghilangkan nyawa saudaranya, ya. Apalagi si As-Sulami ini adalah berkhianat, kemudian membunuh muslim dan kafir dan mengambil harta, ya, bisa jadi seperti itu, ya. Baik, kita lihat kalimat berikutnya, fa idza kana hadzal hukmu, fa idza kana hukmu as-sahabati bi hadzal rajuli ma iqrarihi bi arkanil islami khamsati, maka jika dengan demikian, ya, maka jika dengan demikian hukum yang diputuskan oleh sahabat terhadap laki-laki ini, yaitu As-Sulami, ya, yaitu dengan dibunuh, ya, di apa namanya, dikisos, ya. Ya, boleh jadi As-Sulami ini dengan cara memaksa muslim dan kafir, ya, ista'rodo, ya, dengan mengambil paksa harta dengan cara membunuh, baik itu dengan membunuh dengan pedang maupun dengan api. Makanya dikisos, ya, oleh Abu Bakar. Padahal As-Sulami ini masih menjalankan rukun Islam yang 5, ya. Masih puasa, masih syahadat, masih sholat, masih zakat, ya, masih haji, ya. Tapi tetap diterapkan hukuman bunuh, ya. Famadhanna kaliman lam yukirra minal islami bi kalimatin wahidatin. Ya, kemudian apa pendapatmu dengan orang yang dia tidaklah mengikrarkan dari Islam satu kalimat pun, illa an yaqula, kecuali hanya satu kalimat, la ilaha illallah. Ya, maksud dari Syekh di sini adalah menceritakan kembali orang-orang Arab Badui, ya. Bilisani, yang dengan lisannya, ma'at tasrihi, dengan terang-terangan, ya, dengan jelas, min takdzibi maknaha, mendustakan makna la ilaha illallah, wa tasrihi, dengan jelas, ya, dengan terang-terangan, bil bara'ati min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berlepas diri dari agama Muhammad, wa min kitabillahi ta'ala, dan berlepas diri dari kitab Allah, ya. Dan tentunya pertanyaan ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban, ya. Artinya apa? Para kelompok-kelompok murtad, ya, baik itu yang mengaku adanya lagi nabi ataupun yang berkhianat, ya, melakukan dosa-dosa besar, ya, tetap saja dihukum oleh para sahabat, ya. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan agama kami agama Khidir, ya, agama nenek moyang, gitu, ya. Summa yabtuna haula'i al-mardatu al-juhalu anna haula'i muslimuna walau sarrahu bidzalika kullihi. Ya, kemudian ulama-ulama dolal berfatwa, ya. Siapa? Haula'i al-mardatu al-juhalu. Ya, ulama-ulama yang sesat, ya. Ulama-ulama yang
jahil terhadap ilmu tauhid, mengatakan bahwa mereka ini orang-orang Arab Badui itu muslim walaupun telah jelas penyimpangannya, ya. Idza qalu, ya, selagi mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Subhanaka, ya, saya membantah mereka, maha suci Allah, maha suci engkau ya Allah, hadza buhtanun adzim, ini adalah kedustaan yang besar, ya. Dijelaskan kembali oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, alladzina yaquluna innal islama dinul hadari, ya. Dinul hadari di sini artinya kalau dibuka di kamus gitu ya, sungguhnya Islam adalah agama yang hadari. Hadari itu statis, ya. Hadari itu boleh dikatakan lawan dari berpindah-pindah, agama yang tetap, gitu ya, dengan maksud celaan, ya. Kalau kita melihat konteks yang diucapkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, jadi kurang pas ya kalau disebut agama hidir, ya, din al-hadari, ya. Jadi orang-orang Arab Badui mengatakan Islam, sesungguhnya Islam adalah agama yang tetap, yang statis, ya, yang stagnan, gitu ya. Amma nahnu fa'ala dini abaina ma nahnu ala dinil hadari, ya. Sedangkan kami berada di atas agama nenek moyang kami. Kami tidak berada di atas agama yang statis, yang stagnan. Ya, ini bentuk celaan kepada Islam, kepada agama tauhid, ya. Wa yaqulu ulama udolali, berkata ulama dolal, haula'i muslimuna, gitu ya. Orang-orang Arab Badui ini masih muslim, walaupun mereka masih melakukan kesyirikan, walaupun mereka masih meminta syafaat kepada Lata Uzza Manat, walaupun masih menjadikan Lata Uzza dan Manat sebagai tawasul, ya, walaupun mereka tidak melaksanakan rukun Islam, ya, li'annahum yaquluna la ilaha illallah, karena mereka masih mengatakan la ilaha illallah, ya. Tentu ini adalah buhtanun azim, ya, kedustaan yang sangat besar, yang sangat berbahaya, ya, dari ulama-ulama dolal, ya. Wa hum yatabarra'una min dini Muhammadin wa yaquluna hadza dinul hadari, ya. Mereka berlepas diri dari agama Muhammad, yaitu orang-orang Arab Badui, dan mengatakan hadza dinul hadari. Islam ini adalah agama yang statis, ya, agama yang stagnan, gitu ya. Mereka mengolok-olok, istija'u, ya, mencela, ya, mengolok-olok, merendahkan. Kemudian selanjutnya matan yang ke-56, wa ma ahsanu ma qalahu wahidun minal bawadi lamma qadima alaina wa sami'a syai'an minal islami qala asyhadu annana kuffarun, yakni huwa wa jami'ul bawadi, wa asyhadu annal mutawwi'a alladhi yusammina ahlul islami annahu kafirun. Dan mana yang lebih baik perkataan salah seorang dari bawadi, ya, ketika menghadap kepada kami, yaitu menghadap kepada Syekh Muhammad At-Tamimi dan mendengarkan, ya, pelajaran tauhid, ya, mendengarkan pelajaran Islam, yaitu pelajaran tauhid, dan dia mengaku, saya bersaksi dahulu, ya, kami itu masih kafir, yaitu saya dan seluruh orang-orang Arab Badui yang disifati dengan pensifatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa asyhadu, dan kami bersaksi sesungguhnya mutawi itu istilah untuk yang dianggap guru, yang dianggap ulama, ya, yaitu ulama-ulama dolal. Alladzi yusamina, yang masih menyebut kami sebagai orang Islam padahal dia juga kafir. Ya, ini pengakuan dari seorang Arab Badui yang telah belajar ilmu tauhid kepada Syekh Muhammad At-Tamimi, ya. Tamma walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, ya. Beliau menutup dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, telah selesai. Semoga Allah memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.
Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ya. Inilah A'rabiyu, ya, seorang Arab Badui, ja'a lidarsi syekhi, ya. Datang untuk belajar kepada syekh, belajar tentang tauhid, ya, sehingga bisa mengetahui mana itu syirik, mana itu tauhid. Walamma arafal Islam, ketika sudah mengenal Islam, ma'rifatan shayatan, dengan pengetahuan yang benar, ya, yang sebelumnya itu masih samar tentang tauhid, sekarang sudah tidak samar lagi, bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana yang bukan sunnah. Syahida, Arab Badui tersebut bersaksi ala nafsihi, terhadap dirinya, qabla an ya'rifal islami, Islam, sebelum mengenal Islam, ya. Wala jamaati, dan juga bersaksi atas jamaahnya, kelompoknya, orang-orang Arab Badui lainnya, annahum kufarun, bahwa mereka itu sebetulnya kafir, ya. Mereka kafir, nggak pernah belajar ilmu tauhid, ya, tidak melaksanakan rukun Islam, ya, hanya mengucapkan kalimat la ilaha saja, ya. Wa syahida, dan dia juga bersaksi, annal mutawwi'a, ulama-ulama dolal, yakni al-alima alladhi yaqulu innakum muslimun, yaitu orang-orang yang dianggap berilmu yang mengatakan sesungguhnya kalian orang-orang Arab Badui muslim, ya, annahu kafirun, padahal uh, dia juga kafir. Ini kata orang Arab Badui. Li'annahu, karena sesungguhnya dia hakama, ya, menghukumi lihaula'il kufar, menghukumi yang kenyataannya mereka itu kafir, bil Islam, dengan status muslim. Wa ma'aksaru asbaha, dan, ya, kebanyakan seperti itu, ya, asbahahu, ya, kebanyakan serupa seperti itu. Artinya apa? Di zaman Syekh Muhammad At-Tamimi itu banyak sekali ulama-ulama yang sudah rusak pemahaman tauhidnya, ya, jahil terhadap tauhid, ya, mereka tidak mengedepankan dakwah kepada tauhid, ya, yang mereka sibukkan adalah dakwah kepada fikih, ya, kepada nahwu, kepada sorab, ya, mereka tidak membimbing umat di atas tauhid, sehingga wajar banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di zaman Syekh Muhammad At-Tamimi masih hidup, ya, yaitu terutama pengkeramatan kepada makam-makam para wali, ya, sehingga beliau bekerja sama dengan Raja Muhammad bin Saud untuk memerangi, ya, orang-orang kuburiyun, termasuk memerangi orang-orang Arab Badui, mendakwahi mereka, dan alhamdulillah di antara mereka ada yang mengetahui tauhid dengan benar, ya, dan memberikan pengakuan sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Ghafarallahu lahu wa jazahu Allahu 'anil islami wal muslimina khairal jazai, laqad bayyana wa waddaha rahimahullah, ya. Semoga Allah mengampuni beliau, membalas jasa Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, atas jasa beliau kepada Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan, karena sungguh beliau telah menjelaskan kepada umat, ya, semoga Allah merahmati beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.